Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, Indonesia adalah negara agraris. Tapi semua orang berbicara tentang kedaulatan pangan, ketahanan pangan. Nonsens berbicara kedaulatan pangan, ketahanan pangan kalau pemerintah tidak memastikan ketersediaan pupuk buat petani, pupuk buat petambak, pupuk buat pekebun. Kalau rakyat Indonesia di sistem dijatah, di kuota untuk pupuknya. Sekarang saya gambarkan kepada masyarakat, khususnya kepada legislatif yang ada di Senayan, legislatif yang ada di DPRD di seluruh republik ini. Apalagi Bapak Presiden, Menteri Pertanian, kalau tidak menganggarkan untuk pupuk terhadap petani, petambak, kebun. Kalau di kota, saya bayangkan kalau 1 hektar kebutuhan pupuk 6 sak, tapi diberikan 2 sak. Bagaimana masyarakat mau disuruh panen raya? Jangan-jangan adalah masyarakat merintih, menangis. Karena ketika mereka sudah menanam, ingin mendapatkan pupuk, tapi sulit karena pupuk di kota, dijatah. Kenapa harus di kota dijatah? Kenapa tidak seperti zaman Soeharto dulu? Saya masih teringat waktu masih kecil. Para petani begitu enak untuk mendapatkan pupuk, begitu enak untuk mendapatkan bibit. Tapi sekarang di kota, coba kalau pemerintah di kota makannya. Kalau mau di kota anggota DPR saja yang di kota makannya. Tapi jangan petani di kota pupuknya. Jangan di kota untuk bibitnya. Tapi petani harus benar-benar dipastikan bahwa kebutuhan untuk pupuk tersedia. Pemerintah harus mensubsidi ketimbang dikorup. Saya berpikir tidak ada yang marah di republik ini kalau kebutuhan pupuknya, bibitnya terpenuhi buat petani. Kalau memang membutuhkan 1 hektar 6 sak, berikan kepada petani. Jangan di kota, daripada dikorup. Lebih baik petani. Setelah itu, mereka setelah panen, pemerintah benar-benar harus tampil yang menerima hasil panennya, gabahnya. Pemerintah harus memastikan membeli harga gabah petani. Kalau misal harga gabah 5.000, pemerintah tidak rugi membeli 7.000, mensubsidi 2.000 rupiah per kilo. Lalu bagi masyarakat yang tidak bertani karena sudah disubsidi, pemerintah menjual dengan harga murah. Akan kalau perlu bisa 4.000 rupiah. Negara harus hadir. Kalau negara tidak hadir, orang berbicara ketahanan, kedaulatan pangan, omong kosong, saudara. Jadi tidak perlu petani kita berteriak. Jangan lagi biarkan petani kita berteriak. Kemudian kalau ada pembagian, ada hand traktor, ada combine, jangan hanya ketua kelompok tani yang menikmati, tapi seluruh anggota kelompok tani menikmati. Kemudian pemerintah harus betul-betul memastikan di mana ada aliran sungai bisa dibendung untuk kepentingan irigasi petani. Lebih baik dialokasikan, digelontorkan dana triliunan tanpa korup untuk kepentingan rakyat. Masa kita kalah dengan Thailand? Masa kita kalah dengan bekas
jajahan. Kita lihat di negara tetangga kita. Luar biasa hasil panennya, hasil pertaniannya. Karena pemerintah hadir. Betul-betul pemerintah maksimal. Mereka betul-betul surplus. Bisa ekspor. Tapi kalau kita lucu. Negara kita negara agraris. Tapi mengimpor beras. Kalau masih mengimpor padahal sawah ada di mana-mana. Kenapa harus kita impor ke Thailand misalnya? Kenapa kita harus impor ke negara lain? Padahal banyak sawah kita. Kalau betul-betul kebutuhan pertanian, bendungannya ada, irigasinya berfungsi, bulognya untuk kepentingan membeli hasil panen petani, maka rakyat sejahtera. Bukan lagi omon-omon, tapi benar-benar terrealisasi kesejahteraan rakyat. Kalau petani kita diperhatikan, insya Allah Indonesia akan sejahtera. Begitu juga nelayan kita. Di mana-mana, sepanjang seluruh keliling Nusantara ini adalah berapa persen lautan. Tapi mengapa nelayan kita banyak menjerit? Kenapa? Mereka mau melaut saja sulit untuk mendapatkan solar. Kemana pemerintah? Mereka mau mengadu kemana? Kenapa solar buat nelayan sulit? Kalau pemerintah menyiapkan solarnya, membantu perahunya, pelabuhannya, ikannya, dibuat industrinya, maka nelayan kita sejahtera. Tapi kalau hanya sekadar konsep, tanpa implementasi, hanya gagasan, tanpa realisasi kepada rakyat, atau dikorupsi, maka hancur. Jangan berharap kesejahteraan rakyat bisa terwujud. Dua komponen rakyat di republik ini, petani berdaya, nelayan berdaya. Kemudian, bantu masyarakat kita yang pengangguran. Masukkan balai latihan kerja. Setelah masuk balai latihan kerja, berikan modal. Lebih baik berikan, gelontorkan modal kepada mereka. Dan diawasi ketat. Pasti rakyat kita sejahtera. Tapi kalau tidak, semua hanya omong-omong. Saudara, kalau ingin menerapkan welfare state, negara dalam kesejahteraan, perhatikan nelayan kita, perhatikan petani kita, gratiskan sekolah rakyat mulai dari TK sampai perguruan tinggi, jangan ada dibayar. Berikan guru kita, jangan biarkan guru-guru kita masih ada yang honor. Kenapa masih ada guru kita yang honor? Ada yang guru yang menerimanya 300.000, 500.000 sebulan. Bagaimana mau hidup keluarganya? 3 juta saja satu bulan tidak cukup buat guru kita. Mereka yang mencerdaskan anak-anak kita. Bahkan ada yang sudah jadi polisi, gurunya masih honor. Ada muridnya sudah jadi tentara, gurunya masih honor. Sedih di republik yang kaya ini masih ada honor belum. Kenapa mereka nggak perlu mereka dites? Kalau mereka langsung diangkat jadi ASN, itulah bentuk kepedulian negara terhadap guru kita. Kalau tanpa guru kita, bagaimana kita bisa cerdas saat ini? Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.